Di suatu desa hiduplah seorang anak perempuan bernama Goldilocks. Dia selalu bermain-main di dalam rumah. Dan dia memiliki rambut emas dan rambutnya yang ikal bergelombang. Dia sangat cantik karena dengan rambut emasnya itu. Tetapi di balik kecantikannya, dia kadang berbuat usil. Dan dia memecahkan pot bunga tersebut. Dan dia berencana untuk kabur supaya tidak dilihat ibunya. Tetapi ibunya selalu bisa melihatnya dari dapur. Ibunya berkata, "Kamu tidak boleh keluar hutan, nanti kamu bisa tersesat." Di suatu pondok di hutan, hiduplah beruang. Bapak beruang, mama beruang, dan juga anak beruang. Itu setiap hari mama beruang membuatkan bubur untuk keluarganya. Itu bubur oatmeal. Suatu hari, anak beruang paling awal bangun dan dia mencicipi bubur oatmeal. Panas sekali. Bolehkah kita ke hutan, Mama? Karena untuk menunggunya. Kemudian mereka pun pergi ke hutan. Sekalian ibunya juga mencari bambu untuk membuat bubur oatmeal. Dan di rumah Goldilocks sangat bosan. Karena di rumah dia selalu saja bermain di halaman yang sama. Dan sudah bosan, dia berencana untuk pergi ke hutan diam-diam. Aku ingin ke hutan. Aku ingin melihat tanaman dan tumbuhan di sana. Dan dia pun pergi tanpa izin ibunya. Kemudian dia keluar berlari. Dan dia sampai di hutan. Wah, kupu-kupu indah, baru aku datang ke hutan. Cantik sekali. Dan dia berkata seperti itu. Dia terus berjalan setiap hari. Dan mama beruang dan keluarganya lihat. Lihat ibu, ada sarang beruang. Ayo kita ke sana. Sepertinya madu itu sangat menggiurkan. Bolehkah ambil untukku, Pak? Kemudian Papa beruang berkata, "Kamu tidak boleh mengambil sembarangan makanan orang. Iya, itu berdosa. Dan aku memang tahu itu perkataan kalian sangat benar." Dan di sisi lain Goldilocks sangat kelelahan karena berhari-hari dia berjalan. Dan dia bingung harus kemana. Dia tersesat. Dan dia pun pergi. Sepertinya dia sangat lapar dan juga haus. Kasihan dia. Kemudian dia menemukan suatu pondok. Dan dia terbelalak melihat pondok yang sangat hangat. Yang pastinya hangat. Dan dia pun mau masuk ke pondok tersebut. Dan dia ingin mengatakan kepada pemiliknya. Dan dia mengetuk. Dia heran melihat bayangannya. Dan terdapat ada 3 buah mangkuk. Dan dia pun mulai masuk ke dalam rumah itu. Apakah ada orang? Wah, ternyata terbuka. Dan dia pun masuk ke dalamnya. Dan dia sangat ingin makan buburnya. Kemudian dia melihat 3 buah mangkuk. Yang satunya berukuran besar, sedang, dan mangkuk yang sangat kecil. Dan dia pun mulai mencicipi yang mangkuk terbesar. Ini sangat panas. Lidahku terbakar karena ini. Dan dia mencicipi mangkuk sedang. Ini terlalu dingin. Aku tidak bisa makannya. Ya, dan ketiga, dia melihat bubur yang ketiga. Nah, ini baru bubur yang pas untukku. Panasnya hangat dan sangat lezat. Wah, ini. Dan dia pun mencobanya sampai habis. Wah, sampai habis ternyata. Dia menghabiskan seluruh. Dan dia pun mendekat ke sebuah ruang tamu yang terdapat kursi. Dan ada perapian yang sangat hangat. Yang pastinya milik orang beruang. Ada kursi besar, sedang,
dan anak yang kecil. Dan dia menduduki yang besar. Ini terlalu tinggi dan tidak bisa kugapai. Yang sedang, ini terlalu keras. Aku sakit jadinya. Yang ketiga, nah, ini baru pas, empuk dan tidak terlalu tinggi. Tetapi dia merusaknya. Lihat saja, dia pun merusaknya. Dan dia sangat khawatir dan harus meminta maaf kepada pemilik kursi tersebut. Dan dia masuk ke kamar. Dan dia kemudian melihat tempat tidur yang besar, sedang, dan juga kecil. Dan dia menaikkan yang besar. Ini terlalu keras dan terlalu besar untukku. Dia pun melompat ke yang sedang. Ini terlalu empuk dan juga masih besar. Dan yang ketiga, dia duduk dan tidur di sana. Wah, ini baru pas sesuai ukuranku dan tidak terlalu empuk dan pas lembutnya. Wah, aku ingin tertidur. Dia pun tertidur. Kemudian keluarga beruang setelah selesai berjalan dan mengumpulkan beberapa bambu. Dan mereka mulai masuk ke dalamnya. Dan anak beruang sangat senang. Pasti buburnya akan dimakan dia ya. Kemudian papa beruang, mama beruang, dan anak beruang duduk untuk makan. Papa beruang berkata, seseorang telah memakan buburku. Dan mama beruang juga berkata dengan marah, seseorang telah memakan buburku. Dan anak beruang sangat sedih. Dan dia pun mulai menangis. Seseorang telah memakan buburku juga sampai dihabiskan. Dan dia sangat sedih karena seseorang telah menghabiskan buburnya. Dan dia tidak tahu mengapa itu harus dihabiskan. Dan papa beruang sangat marah. Dan dia juga marah. Seseorang telah menduduki kursiku. Lihat, arahnya jadi berbeda. Seseorang telah menduduki kursiku juga, ujar mama beruang. Dan anak beruang mulai menangis. Seseorang telah menduduki kursiku, bahkan sampai rusak. Dan dia sangat marah. Dia nangis. Kemudian keluarga beruang naik ke lantai atas untuk tidur. Dan mereka sangat terkejut. Seseorang telah meniduri kasurku. Lihatlah, berantakan. Dan mama beruang berkata, seseorang telah meniduri kasurku. Seseorang telah meniduri kasurku. Ini dia. Dan dia masih ada di sini. Dan dia sangat sedih. Kemudian papa beruang melihatnya. Papa beruang terkejut melihat ada orang yang tidur, membuka selimut, dan ternyata adalah manusia. Sepertinya itu sangat aneh menurut mereka. Dan dia terkejut, siapa yang berani tidur di sini? Itu dia, itu manusia. Kemudian anak beruang mulai menangis. Melihat anak beruang nangis, dia sangat terkejut. Siapa kalian? Dan dia langsung berlari menuju hutan. Dan berlari berhari-hari. Dia berlari terus cepat mungkin hingga tidak dapat ditemukan oleh keluarga beruang itu. Di saat yang tepat, dia melihat ibunya dan ayahnya juga. Dan dia mengatakan dia berada di situ. Dan ibunya dan ayahnya datang. Dan ibunya memeluk dia. Dan dia pun datang juga bersama ibunya. Kemudian ibunya berkata, dari mana saja kau, Goldilocks? Maafkan aku, Ibu. Aku sudah lari dan kabur ke rumah beruang. Dan mereka pun pulang. Mereka pulang ke rumahnya dengan bersama-sama. Dan mereka pulang ke rumah dan kemudian masuk ke rumah mereka. Dan itulah ceritanya Goldilocks dan beruang. Dadah.